Puji nama Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-15 di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita akan membahas satu perikop bagaimana berbicara tentang perumpamaan dirham yang hilang. Baik, puji nama Tuhan, saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Lukas pasal yang ke-15 di ayatnya yang ke-8 sampai 10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan jika ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di hadapan malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana interpretasi di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini di dalam satu perikop, yaitu dirham yang hilang. Di dalam setiap kehidupan kita pasti kita semua seringkali pernah mengalami kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Baik itu uang atau mungkin barang kesayangan atau mungkin bahkan sesuatu yang lebih penting seperti hubungan atau kesempatan. Dan pada saat kita kehilangan itu terjadi, maka kita tidak akan diam saja. Kita akan mencari dengan tekun sampai kita menemukannya. Demikian pula dengan Tuhan, karena Dia tidak pernah tinggal diam. Ketika ada satu jiwa yang tersesat, Ia mencari dengan penuh kasih dan kesabaran hingga yang hilang kembali kepadanya. Dan perumpamaan ini mengajarkan setiap kehidupan kita tentang betapa berharganya setiap orang di mata Tuhan dan betapa besar sukacita dari surga ketika seseorang itu dapat bertobat dan kembali kepadanya. Di dalam renungan pada saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu dapat menunjukkan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan orang-orang yang tersesat. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang yang berdosa di hadapannya, dan bagaimana kita bisa merespon kasih itu, dan bagaimana kita juga dipanggil untuk memiliki hati yang penuh belas kasih seperti Tuhan. Dan marilah kita membuka hati kita untuk kita dapat merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita pada saat hari ini. Kita akan melihat bersama-sama apa itu dirham. Ya, dirham adalah mata uang Romawi kuno yang bagaimana nilainya cukup berarti bagi orang biasa. Di dalam hal ini, kehilangan satu dirham itu berarti seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita melihat dirham ini melambangkan yaitu manusia yang hilang di dalam dosa, dan perempuan yang mencari uang dirham itu yaitu melambangkan Allah yang tidak pernah menyerah mencari orang yang berdosa. Lalu rumah yang gelap itu melambangkan dunia yang penuh dosa dan kegelapan rohani. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 di ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekalian. Lalu di dalam Roma pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi mau seberapa jauh kita hilang dari Tuhan, seberapa jauh kita menghindar dari pandangan Tuhan, Tuhan akan terus mencari setiap kehidupan kita, mencari keberadaan kita untuk kita dapat kembali kepadanya, untuk kita kembali dekat dan menjadi satu dengan Allah. Dan di sini menunjukkan bagaimana adanya usaha untuk menemukan yang hilang. Perempuan di dalam perumpamaan ini, ya, di dalam perikop ini dia melakukan 3 hal, yaitu yang pertama menyalakan pelita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 di ayat yang ke-105, di sana berbicara tentang simbol firman Tuhan yang menerangi jalan orang berdosa. Karena Tuhanlah sendiri yang menjadi pelita itu yang akan menuntun setiap orang untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu tindakan yang kedua yang dilakukan adalah menyapu rumah. Menyapu rumah ini adalah menunjukkan usaha bagaimana dia tekun dalam mencari barang yang hilang. Bagaimana di sini berarti menunjukkan usaha Tuhan, usaha Allah untuk mencari orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang jauh darinya, dan Tuhan ingin kembali mengambil mereka untuk mereka dapat dekat dengan Dia. Lalu yang selanjutnya adalah mencari dengan cermat. Nah, di sini Allah tidak hanya sekedar mencari atau asal mencari, tetapi dengan penuh kasih dan perhatian Dia terus mencari umat-umatnya, mencari anak-anaknya yang jauh dari Dia untuk kembali mendekat dengan Dia. Di sini kita dapat memaknai bersama-sama bagaimana Allah itu terus mencari orang-orang yang tersesat untuk mau bertobat. Ketika firman Tuhan dan Roh Kudus yang membuka hati manusia, itulah yang membuat manusia mau bertobat di hadapannya dan kembali ke arah yang benar. Dan juga kita dipanggil untuk memiliki hati yang rindu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Melalui keberadaan kehidupan kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi umat-umat pilihannya, menjadi saksinya, maka kita harus mempergunakan kesempatan itu dengan sangat baik untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang-orang yang jiwanya belum terselamatkan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, kita dapat membawa mereka kembali mendekat kepadanya, dan kita dapat bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 di ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus memanfaatkan itu dengan sangat baik agar kehidupan kita dapat terus layak berkenan di hadapannya, sehingga kita dapat bersama-sama merasakan bagaimana kekekalan kerajaan sorga itu menjadi bagian kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana adanya sukacita atas pertobatan seseorang. Ketika perempuan itu sudah menemukan dirhamnya, di sini perempuan itu mulai mengundang tetangganya untuk bersukacita bersama-sama. Dan ini menggambarkan bagaimana sukacita dari Tuhan ketika adanya satu orang yang bertobat. Allah sangat bersukacita ketika orang-orang yang berdosa, orang umat-umatnya yang mulai jauh daripadanya, mulai kembali ke jalan yang benar. Mereka mau memutuskan untuk bertobat. Dan kita juga harus bersukacita dan mendukung setiap orang-orang yang kembali kepada Tuhan untuk mereka dapat terus hidup, bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Dan kita juga harus menyambut setiap kehidupan mereka dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dengan penuh dukungan, tanpa adanya penghakiman. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-15 di ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan,
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-18, di ayatnya yang ke-23, di sini dikatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Di sini kita dapat belajar bersama-sama bagaimana ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menyadari nilai kita di hadapan Tuhan. Seperti dirham itu yang berharga, jadi di dalam kehidupan kita juga ternyata berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan akan terus mencari kehidupan kita. Tuhan akan terus membentuk pribadi kita untuk kita mau terus bertobat di hadapannya. Lalu yang kedua adalah kita harus menjadi terang bagi orang lain. Seperti perempuan itu yang menyalakan pelita, kita juga harus menjadi terang bagi orang-orang yang terhilang. Lalu yang selanjutnya adalah tidak menyerah untuk dalam mencari yang terhilang. Orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, sahabat, atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang kita tidak kenal, kita dipanggil untuk berusaha membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Mari kita terus doakan mereka, bersaksi, dan menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita dapat belajar bersama-sama bahwa perumpamaan dirham yang hilang mengajarkan bahwa setiap orang itu ternyata berharga di mata Tuhan. Dia tidak pernah tinggal diam melihat orang berdosa, tetapi dengan penuh kasih dia mencari mereka. Jika Allah begitu mengasihi yang terhilang, maka kita juga harus memiliki hati yang sama seperti Kristus. Mari kita terus menjadi alat Tuhan untuk membawa orang kepadanya dan bersukacita atas setiap jiwa yang bertobat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan, Renungan 79 pada saat ini dapat memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin ingin menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap hikmat, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau terus mencari keberadaan kami, untuk kami dapat terus mendekat kepada Engkau, untuk kami dapat terus berseru kepada Engkau Tuhan. Terus biarlah Roh Kudus yang membimbing setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat terus berjalan di arah yang benar, di jalannya Tuhan. Dan terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong keluarga GBDI El Shaddai Magelang terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, menyerahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya, amin.